Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya bersama dengan teman saya Muhammad Akbar dan saya sendiri Darno. Di sini akan menjelaskan apa itu pasar dan lain-lainnya. Pertama, langsung saja, pasar adalah tulang punggung sistem perekonomian suatu daerah sekaligus sebagai penentu kemakmuran masyarakat yang berada di daerah tersebut. Kemudian, setelah Anda mempelajari ini, Anda akan mengetahui tentang apa itu pasar, manfaat pasar, jenis-jenis pasar, dan bagaimana biasanya proses transaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Baiklah, saya akan langsung saja menjabarkan poin-poin di atas. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu pengertian pasar. Apa sih pasar itu? Pasar adalah tempat terjadinya proses transaksi jual beli antara seorang penjual dengan pembeli. Kemudian, apa manfaat dengan adanya pasar? Tentu saja, dengan adanya pasar akan mempermudah masyarakat atau warga sekitar dalam memperoleh bahan atau barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai penghasilan pokok bagi para pedagang atau penjual yang tentunya juga akan meningkatkan perekonomian daerah. Kemudian, apa sih jenis-jenis pasar? Saat ini biasanya di pasar-pasar modern maupun tradisional ada pasar kering dan pasar basah, di mana yang termasuk ke dalam golongan pasar kering adalah barang-barang yang dijual berupa bahan-bahan atau barang kering mulai dari kebutuhan pakaian seperti baju, tas, topi, dan lain-lain. Kebutuhan makanan, kebutuhan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang termasuk dalam golongan pasar basah adalah bahan atau barang yang biasanya bersifat basah, yaitu bahan makanan seperti ikan, ayam, sayur-sayuran, dan lain-lain. Pasar modern dan pasar tradisional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan pasar modern adalah kita lebih mudah dalam melakukan pencarian bahan atau barang yang kita butuhkan karena memiliki sistem penempatan barang yang baik dan tertata dengan rapi sehingga lebih efisien waktu. Sedangkan kekurangannya adalah pasar modern biasanya lebih cenderung memiliki harga yang lebih mahal dan tidak bisa ditawar karena harga telah ditetapkan oleh pengelola pasar. Kemudian, kelebihan dari pasar tradisional adalah transaksi lebih terjalin secara langsung antara pembeli dengan penjual, sehingga pembeli dapat melakukan penawaran barang karena harga bisa dinego secara langsung dengan penjual. Sedangkan kekurangannya adalah kita lebih sulit dalam melakukan pencarian bahan atau barang yang kita butuhkan karena barang tidak tertata dengan rapi. Baiklah, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Ya, sebelumnya kenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Saya akan menjelaskan tentang pasar. Dan teman saya Darno telah menjelaskan apa itu pasar, kemudian manfaat pasar, jenis-jenis pasar, dan pasar tidak lepas dari resiko penipuan. Berbagai kemudahan dan promosi yang ditawarkan di pasar juga mempunyai resiko, yakni penipuan keaslian produk. Namun sebagai pembeli yang cerdas, Anda pasti akan tetap waspada dan teliti dalam membeli. Tidak hanya pada resiko penipuan, tetapi juga kualitas barang secara detail. Info-info tentang barang yang akan Anda beli sebaiknya lebih diperhatikan terdahulu, baik dari segi fisik barang maupun tanggal kadaluarsa barang, karena akan berpengaruh pada konsumen, terutama dari segi kesehatan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli di pasar modern dan tradisional. Urutan prosedur transaksi di pasar modern ini antara lain: masuk ke toko, kemudian mencari barang atau bahan yang kita perlukan. Selanjutnya, setelah mendapat barang, kita pergi ke kasir. Selanjutnya, jika ada antrian, kita antri dulu. Jika tidak ada, maka langsung bayar di kasir. Sedangkan prosedur transaksi di pasar tradisional
yaitu masuk ke dalam lokasi penjualan dan bertanya-tanya kepada pembeli tentang barang apa saja yang kita butuhkan. Setelah barang yang kita cari ada, kita melakukan transaksi pembayaran sesuai negosiasi dengan pedagang dan langsung melakukan pembayaran di tempat. Bagaimana? Apakah penjelasan pada presentasi ini dapat Anda pahami? Semoga Anda dapat memahaminya dan bisa memilih kemanakah seharusnya Anda berbelanja. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.